Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali. Saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan untuk Anda saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Anda saat ini yang masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan juga koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau Radar Cirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik hanya di Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, hari-hari ini ya, sejak hari Minggu yang lalu, tepatnya 21 November 2021, bertepatan dengan pemilihan KUU serentak di Kabupaten Cirebon pemirsa, di 135 desa, 38 kecamatan. Nah, ini pemirsa ada hal yang sangat mengejutkan dan saat ini menjadi viral, menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, yaitu terpilihnya sang pengontel beca atau penarik beca yang terpilih dan mengumpulkan suara terbanyak sehingga terpilih menjadi kuwu ya, menjadi kuwu ataupun menjadi orang nomor 1 di Desa Jungjang, Kecamatan Arjayunangun, Kabupaten Cirebon pemirsa. Nah, tentu ini menjadi sebuah tanda tanya pemirsa berkaitan dengan sang penarik beca atau sang pengontel beca akhirnya terpilih ya. Ini di masyarakat Jungjang sendiri, apakah hal ini pertanda bahwa demokratisasi atau kesadaran untuk berdemokrasi dengan tidak memandang apapun kecuali hanya kapasitas dan kemampuannya, juga ini pemirsa menjadi hal yang utama di Desa Jungjang tersebut. Nanti saya juga akan hadirkan baik kuwu terpilih yaitu Pak Kuwu Kasmin, dan juga ada nanti dari tokoh masyarakat yang berbincang. Nanti kita akan membincang tentang penarik beca terpilih menjadi kuwu. Nanti akan saya kenalkan pemirsa. Dan baik, saya baca dulu, ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Di halaman utama atau di headline koran Juara, ini pemirsa, jumlah ASN ya dalam tanda petik miskin membengkak. Nah, di Kabupaten Cirebon 2074 orang masuk DTKS. Ada pernyataan dari Kepala Dinas Sosial, masih harus diverifikasi lagi. Kemudian data BPK, 37 ASN Kota Cirebon terima bansos. Kemudian ditulis gratis tapi diminta bayar. Ini SPBU di Cirebon setelah seruan Erick Thohir agar toilet gratis. Kemudian YLKI, bayar tak masalah asal aturannya jelas. Ya, kemudian ini pemirsa, tragedi Pompon. Ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa, ini dari Kota Cirebon. Nah, Rutilahu Kota Cirebon waiting list. Kemudian juga ini pemirsa, waspada aksi penipuan atas nama PT Taspen. Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Banjir terjang Gunung Sari. Pemerintah desa kecewa tidak ada solusi dari pemerintah daerah dan juga DPRD. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Waduh, ASN, dokter, DPRD dapat bansos. Nah, itu pemirsa. Ngaku terima, 19 PNS terancam kena sanksi.
KPK awasi proses open bidding. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di edisi pagi ini saya hadirkan, ini pemirsa, ada KUU terpilih Desa Jungjang, Kecamatan Arjaynaun, Kabupaten Cirebon, yang tadi saya sebutkan. Ini sang penarik beca atau pengontel beca. Ini pemirsa ada Pak Kasmin. Selamat pagi, Pak Kasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Afif. Apa kabarnya Pak Kasmin? Baik, alhamdulillah. Aduh, berarti saya harus manggilnya ini Mamaku ini ya sekarang. Ya, boleh. Iya. Oke, dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan pemirsa nanti bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan, nanti Anda juga bisa SMS, Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Anda juga bisa mengucapkan selamat dan juga seterusnya. Silakan ya ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Kuwu Kasmin nih ya, Pak Kuwu. Ya walaupun belum dilantik ya, tapi sudah terpilih nih. Pak Kuwu, saya pertama mengucapkan selamat untuk Pak Kuwu ya. Setelah kontestasi, berkompetisi, puncaknya tanggal 21 November kemarin, akhirnya Pak Kasmin terpilih ya di Desa Jungjang, Kecamatan Arjaynaun, Kabupaten Cirebon. Perasaan Pak Kasmin sendiri bagaimana gitu saat ini? Kalau perasaan saya, Mas Afif, ya alhamdulillah, syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada masyarakat Desa Jungjang yang sudah mempercayakan kepada saya sehingga saya terpilih menjadi KUU Desa Jungjang. Lebih tepatnya lagi, utamanya kepada tim yang sudah memperjuangkan saya, baik tenaga atau pikiran, sehingga mampu untuk menjadikan orang nomor 1 Desa Jungjang. Itu pun tak luput dari radar yang selalu tampil di belakang saya itu. Dan juga teman-teman wartawan radar online-nya gitu ya. Iya, koran radarnya, kemudian juga RCTV-nya juga ya. Oke, Pak Kasmin, aduh lupa ini Mamaku ya. Mamaku Kasmin. Nah, ini Mamaku. Udah tenang aja. Mamaku, ini diprediksi sebelumnya nggak? Perasaannya gimana sebelum tanggal 21 November itu? Ya, tentunya prediksinya ya aduh, hati itu dag-dig-dug. Iya. Oh, waktu itu tuh ya, apalagi malamnya mungkin. Iya, terus dengan keluarga waktu itu gimana? Ya, dengan keluarga ya otomatis lah kita memohon, berdoa, ya nggak siang, nggak malam, terus memohon supaya kita dijadikan terpilihnya orang-orang yang amanah nanti. Gitu ya. Tapi luar biasa ketika Pak Kasmin sebelum tanggal 21, berarti hari Sabtu, hari Jumat gitu minggu kemarin. Tentunya Pak Kasmin itu perasaannya nggak karuan atau gimana waktu itu? Perasaannya udah biasa aja. Tetapi saya semangat kok, saya pasti ini akan menang. Iya, benar. Ada perasaan begitu? Ada perasaan. Itu didasari atas apa? Saya pasti menang. Berarti kan ada alasan Pak Kuwu ketika itu. Apa gitu alasannya waktu itu? Kan waktu itu kan saya alhamdulillah itu hati itu merasa tenang, nyantai, dan berdoa pun tidak ada yang namanya kekhawatiran itu loh, Mas Afif. Iya, itu aja Mas Afif. Oh, jadi tidak ada kekhawatiran. Nanti saya bagaimana? Perasaan saya bagaimana? Nggak ada? Nggak ada. Waktu itu? Nggak ada, bener nggak ada. Oh, waktu itu tuh ya. Kemudian pas di tanggal 21 November di hari Minggu itu, nah Pak Kuwu kemudian perasaan waktu mencoblos juga bagaimana Pak Kuwu? Tetap semangat dan saya yakin saya ini pasti terpilih. Oh gitu. Waktu itu tuh? Iya, pasti terpilih. Waktu itu mencoblos di dekat TPS? Tepatnya di TPS 15, dekat rumah lah, ibaratnya jarak 100 meter. Waktu itu saya mencoblos jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke. Saya mendapatkan informasi nih Pak Kuwu ya, bahwa pas tanggal 18, 19 rumah Pak Kuwu itu sepi gitu kan? Saya dapat informasi demikian, sepi. Nah, apa betul demikian? Oh, enggak. Malah nambah rame loh Mas Afif. Nambah rame karena apa gitu waktu itu? Ya, semakin dekat dengan tanggal 21, semakin dekat masyarakat ingin
mempunyai kubu yang amanah. Iya, kubu yang benar. baru, kubu Iya, yang kubu amanah, yang mempunyai baru. Iya, figur baru Iya, gitu. benar. Itu. Jadi masyarakat sebelum tanggal 21 semakin ramai ke rumah Pak Kasmin. Iya, benar. Menyampaikan dukungan atau apa itu? Ya otomatis segalanya, baik dukungan moral, semuanya, bantuan merucut kepada saya. Jadi dari tanggal 18 ya berarti sudah rame di rumah Sudah rame, Pak pasti, Kuwu itu di di Blok Karanganyar itu. Karanganyar, ya benar. Iya. Kemudian malamnya, malam Minggu juga tidak ada perasaan apa, Pak? Tidak ada, benar. Cuman hanya yakin saja saya pasti menang. Bagaimana dengan sang istri waktu itu gitu Pak Kasmin? Ya tetap semangat istri saya berdoa supaya suaminya saya ini jadi orang-orang yang terpilih untuk menentukan Desa Jungjang yang lebih baik. Oke, bukan wirid bae sampai bengi. Ya, wirid kan bukan pakai tasbih aja, di hati bisa. Oh, iya. Itu loh Mas. Oke. Nah, kemudian setelah jam pukul 14.00 kan mulai penghitungan ya di hari Minggu. Benar. Bagaimana Pak Kasmin saat itu? Informasi di setiap TPS itu informasi Pak Kasmin, Pak Kuwu itu dapatkan dari mana? Ya dari teman-teman tim. Oh, teman-teman tim. Dari tim semuanya mengasih informasi dari TPS 1 sampai TPS 17. Ya alhamdulillah waktu itu informasinya akurat, dinyatakan jam 5 sore udah ada kabar bahwa saya ini memenangkan dalam pemilihan Kuwu 2021. Oke, ini yang sangat kontras, yang sangat berbeda nih Pak Kuwu ya, bahwa ada tim dari Pak Kuwu yang saya kontak itu justru ragu gitu. Ini apa benar sih menang? Kemudian apa benar sih ini terpilih gitu? Dari sebelum hari hanya juga saya bertemu dengan tim Pak Kuwu juga saya sampaikan bahwa ini suaranya bagaimana? Mereka ragu gitu Pak Kuwu. Tapi justru Pak Kuwu sendiri yang bersemangat gitu ya. Oke, tahan dulu ya, Pak Kuwu Kasmin dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ini pemirsa salah satu tokoh masyarakat Desa Jungjang, Kecamatan Arjunangun, Kabupaten Cirebon. Saya hadirkan ini pemirsa ada Kang Udin Safrudin. Selamat pagi Kang Udin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Udin? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Udin sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung, silakan di line telepon 0231 482138, atau pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat atau Anda ingin memberikan ucapan selamat juga. Ini pemirsa silakan melalui nomor SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Penarik beca atau pengontel beca terpilih menjadi Kuwu pemirsa. Dan Kang Udin sebagai tokoh masyarakat Desa Jungjang ya, Kecamatan Arjunangun, Kabupaten Cirebon, dengan terpilihnya figur Pak Kasmin ini adalah pengontel beca, tukang beca gitu ya. Nah, Anda melihat ini Desa Jungjang kategorinya adalah desa urban ya, kota gitu kan ya. Nah, Anda melihat seperti apa gitu figur, maksudnya dengan terpilihnya ada 5 calon ya waktu itu, kemudian terpilih Pak Kasmin sebagai seorang tukang beca, pengontel beca. Silakan Kang Udin, Anda melihat apa ini? Baik. Fenomena apa? Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya sampaikan ucapan selamat dulu pada Pak Kasmin sebagai Kuwu Jungjang, yang tentunya mudah-mudahan kami menyampaikan semoga amanah ini dilaksanakan dengan baik, sehingga Desa Jungjang warganya mendapatkan perubahan lebih baik. Gini, bahwa Pak Kasmin ini oleh beberapa halayak dipandang sebelah mata awalnya. Tapi karena kebetulan bertetangga, sosok Pak Kasmin ini tentunya punya karakter yang bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Iya. Pertama, kenapa gitu, Kang Udin bisa dicontoh? Figur dari Pak Kasmin ini? Ya, dengan semangat dirinya, tanpa tentunya ada beberapa cemoohan dari beberapa elemen warga. Oh mungkin, kecil, tukang beca gitu iya. Mungkin ya. Ingin melaksanakan atau ingin berkiprah
untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat. Sehingga dengan tekad seperti itu, kemudian kesehariannya juga Pak Kasmin ini ya merakyat ya. Merakyatnya gimana gitu, Kang Udin? Jadi karena memang profilnya seperti itu, jadi masyarakat ini tidak enggan-enggan bertegur sapa, Maunya bersandar. tanpa sekat ya? Nah, betul. Kalau kata orang Jungjangnya sih keconggah. Betul. Iya, keconggah ya. Ya, sehingga kami pun dalam mengusung Pak Kasmin ini, tentunya ada prospek yang menurut saya pribadi ini ke arah yang lebih baik untuk perubahan di Desa Jungjang. Mengapa? Ini proses pembelajaran politik ini. Iya, iya. Kenapa proses pembelajaran politik? Maksud Kang Udin, faktor apanya? Apa karena memang yang lain memiliki modal yang cukup kuat, Ya. sedangkan Pak Kasmin hanya pas-pasan gitu? Atau bagaimana gitu, Kang Udin? Jadi anekdot yang berkembang kan begini, bakal nyalon kuku dua modal pira. Ya, benar. Nah, Dua apa? dua Kan apa? begitu. Sedangkan Pak Kasmin ini ya punten bermodal semangat memohon pada Allah. Kemudian alhamdulillah warga ini bersimpati dalam bentuk apapun memberikan sumbangsi pada Pak Kasmin. Pak Kasmin gitu ya. Ibaratnya dari aqua dan segala macam ini dari mereka dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat gitu. Anu urunan lah ya. Urunan. Patungan lah. Iya. Tapi kan kekuatan patungan biasanya kan hanya berapa sih, Kang Udin, kan begitu? Ya. Ya sekuat-kuat uang patungan kan biasanya ya kalau orang patungan ya seikhlasnya saja kan begitu, Kang Udin. Iya, tapi dengan ada hal yang lain yang dilihat oleh Kang Udin, misalnya dengan figur alternatif atau bagaimana gitu, Kang Udin? Baik, jadi Di antara 5 itu, 5 calon itu? Jungjang kan desa kategori desa mandiri. Iya. Mestinya kita sebagai warganya juga harus mengikuti kemandirian kategori desa itu seperti apa. Artinya kan tadi Kang Apip urban. Nah, urban ini kategori warga juga harus ikuti. Jangan punya perspektif bahwa seperti pelaksanaan pilgub serentak dan politik ini tadi tuh calonkan kan sugi beli aja. Upaya pirah aja. Iya. Nah, dengan ada beberapa ya sindiran politik kepada Pak Kasmin. Ya. Kebetulan Desa Jungjang ini beberapa blok nih, Pak. Iya. Nah, kami kan di Karanganyar. Blok Karanganyar. Oke. Ya, menjadikan semacam itu tuh barometer dari calon lain bahwa Karanganyar sih madan. Dipai buntelan baik aja. Iya, karena ada kadang yang begitu ya. Iya. Tapi akhirnya nggak bersemangat. Ayo kami buktikan pada dunia lain, di blok lain bahwa Karanganyar seperti ini. Nah, hingga alhamdulillah Pak Kasmin, Pak Habib, di Karanganyar itu 5 TPS nih. 5 TPS. Kemenangannya, keunggulannya di atas 200 per TPS. Pak Kasmin ini. Pak Kasmin. 5 TPS di Blok Karanganyar saja. Jadi ini kan bukti nih. Ini ada berapa TPS di 17 TPS. Cuman kebetulan di Karanganyar ini 5. Mutlak itu. Nah, 5 TPS ini selisih pemenangan Pak Kasmin itu dengan kandidat lain ya, di atas 200. Di atas 200, luar biasa ya. Kemudian kalau di TPS-TPS yang lain walaupun mungkin tidak unggul, tapi ada suara. Ada suara. Oke, tahan dulu ya, Kang Udin, dan silakan Anda pemirsa di session ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa interaktif langsung di 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat. Ucapan selamat juga, ini bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Penarik beca terpilih menjadi kuwu atau pengontel beca terpilih menjadi kuwu. Silakan, saya menunggu Anda di 0231 482138. Kang Udin, saya baca WhatsApp yang masuk dulu ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, ini sudah banyak nih. Di antaranya, Assalamualaikum, selamat untuk kuwu terpilih Desa Jungjang Kota, Bapak Kasmin. Kami khususnya warga Karanganyar, warning untuk calon kuwu lain, maaf katanya. Saya sudah memilih Pak Kasmin. Nah, ini tidak mempan. Kami membuktikan 50.000 itu ya. Lebih milih ke Pak Kasmin katanya itu ya. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, semoga Bapak Kasmin bisa menjaga amanah rakyat. Nah, ini ya. Dan pro ke pedagang pasar Jungjang yang tertindas, yang tak kalah penting bisa
mereformasi, terutama di perangkat desa dan yang lain. Nah, itu ya. Ini dari warga Jungjang. Kemudian ada lagi yang masuk ini juga mengucapkan selamat untuk Pak Kasmin. Ya, semoga kepercayaan masyarakat kepada Pak Kasmin ini Pak Kasmin bisa emban dengan baik ya. Nah, masyarakat Desa Jungjang sudah memulai dengan uang bukan segalanya. Betul. Kang Udin, apa betul demikian yang terjadi di Jungjang? Betul, betul. Saya sampaikan awal gitu, Pak Habib. Sedangkan yang lebih bersimpati lagi pendekatan Pak Kasmin ini dalam untuk memperoleh simpati atau memperkenalkan dalam pilbu. Ini dengan sentuhan moral. Sentuhan moral Pak Kasmin ini. Jadi sentuhan moralnya gimana gitu? Gotong royong, bersih-bersih sampah, got-got yang kotor dia. Ini sentuhan, dan alhamdulillahnya Pak Kasmin ini hanya hadir, tidak perlu membawa apa-apa dari warga semua. Misalnya diundang di blok A misal gitu ya. Iya. Pak Kasmin hanya datang aja. Datang dan digeruduk oleh atau didatangi oleh warga sekitar, ikut serta. Dan jumlahnya nggak 10 orang, 20 Pak Habib. 50 ratusan orang. Jadi ini kalau saya istilahkan ketika zaman dulu Barack Obama, ini superstar ini. Ya, superstar lah begitu ya, superstar. Ya, betul. Tapi untuk kategori ini di Desa Jungjang gitu ya, betul. Superstar politik ya. Kalau Barack Obama itu sama strateginya begitu juga gitu. Kang Udin. Kemudian ini Desa Jungjang sudah memulai, katanya sudah memulai untuk memilih figur, tidak pilih-pilih, tidak yang asal the have, orang kaya gitu kan ya. Tetapi betul-betul mungkin ini figur yang diimpikan mungkin begitu oleh masyarakat Desa Jungjang, mungkin begitu Kang Udin. Di antara itu Pak. Iya, di antaranya itu. Dan ini pertanyaan saya Kang Udin, apa Pak Kasmin ini yang tadi disebutkan Kang Udin bebersih, solokat apa, ikut turun langsung gitu kan, bersih-bersih gitu ya. Ini dilakukan jelang pilbu saja atau bagaimana? Jauh-jauh hari sudah ini Pak. Oh, jauh-jauh hari. Sudah seperti itu. Oh, jadi beli gepan-pan pilihan kubu Pak ya? Dan kebetulan mau menjelang pilku ya akan lebih ini lagi warga. Lebih bersimpati dan partisipasinya lebih meningkat. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa inilah warga Jungjang ini harus bahasanya dalam proses politik ini sangat tadi disampaikan Pak Habib. Dan figur yang punten. Iya. Karena punten ya, sentuhan moral ini yang menjadi ini kekuatan ya, kekuatan yang moral murni. Itu. Saya pribadi juga cemas Habib. Enggak, awalnya Kang Udin kaget nggak? Maksudnya ketika perhitungan Pak Kasmin dinyatakan terpilih gitu, kaget nggak? Prosesnya saya nggak begitu, karena dalam prosesi kegiatan moral, bersih-bersih ini warganya datang sendiri. Oh, warganya datang sendiri. Iya, kepeduliannya Pak Kasmin ada kegiatan ini langsung pada datang ke lokasi ini. Sampai beberapa titik ini juga tidak kurang orang mendukung. Itu juga menjadi yang saya kan ini insya Allah Pak Kasmin ini bisa memperoleh kemenangan. Oh, ternyata benar kan? Betul. Tapi ya, tanggal 21 cemas November. juga, Habib. Oh, cemas juga. Jadi harap-harap cemas ya? H-2, H-1 tuh, aduh. Baik. Sampai ya pada melekan untuk ngontrol itu. Jangan-jangan warga kami ini tergiur dengan satu ini. Khawatir ini karena sudah dipupuk sudah lama, diguyur ya, dihabisi dengan politik uang, jangan begitu gitu. Itu. Baik. Oke, tahan dulu ya Kang Udin, dan ini banyak sekali WhatsApp yang masuk pemirsa, dan Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usia komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa, silakan Anda bisa bergabung kembali, silakan di line telepon 0231482138, atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda, atau Anda ingin mengucapkan selamat untuk Pak Kasmin sebagai kubu terpilih, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Penarik beca terpilih menjadi kubu. Silakan, saya menunggu Anda di line telepon 0231482138 ya. Saya baca dulu. Ini ada lagi satu WhatsApp yang masuk. Ada dua WhatsApp yang masuk nih ya. Salam buat Pak Kasmin. Saya warga Blok Karanganyar, siap mendukung penuh Bapak Kasmin
Ya, dan jangan lupa salam buat tim suksesnya, terutama Pak Alim ini. Semangat terus Pak Kasmin. PR Pak Kasmin ada di depan mata untuk Desa Jungjang, katanya Pak Kasmin ya. Kemudian satu lagi, ini WhatsApp yang masuk. Selamat untuk Bapak Kasmin dari warga Jungjang yang telah memilih Pak Kasmin. Semoga menjadi inspiring atau inspirasi untuk masyarakat Cirebon dan warga Indonesia seluruhnya. Uang bukan segalanya untuk memilih. Nah, ini dari Eeng Suherman dari Desa Arjawinangun. Ada pemirsa dulu ya yang bergabung. Saya angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi. Bapak, volume televisinya dikecilin Pak, sedikit ya. Volume televisinya dikecilin, dikit aja. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdul. Pak Abdul di mana? Panunggul. Abdul di Desa Panunggul, Gegesik. Silakan Pak Abdul. Selamat untuk Bapak Kasmin yang telah menjadi calon guru yang terpilih untuk Desa Jungjang. Semoga Bapak Kasmin menjadi guru yang amanah. Amin. Yang sesuai harapan masyarakat Desa Jungjang. Itu saja Pak Abdul. Ya. Itu saja yang disampaikan. Bapak Kasmin gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Langgan dah, sering ditarik numpak beca Pak Kasmin. Iya, bukan. Oh, langgan. Oke. Itu saja Pak Abdul. Oke, terima kasih Pak Abdul di Panunggul, Gegesik ya, Kabupaten Cirebon. Oke, kembali saya ke Pak Kubu nih. Pak Kubu, Ya. pernyataan Pak Kubu di Koran Radar Cirebon hari Senin yang lalu gitu ya. Di Koran Radar Cirebon di halaman utama atau di headline, di situ Pak Kubu Kasmin menyebutkan becanya ya, karena becanya adalah bagian dari hidup Pak Kasmin gitu ya. Itu nanti akan dibikin monumen ya. Akan dibikin monumen. Nah, apa betul itu Pak Kasmin? Ya, kalau saya sih siap ya. Ya, Tapi kan harus melalui jalan musyawarah dulu kepada perangkat, BPD, tokoh masyarakat dan seluruhnya. Supaya langkah-langkah kita itu jangan ada permasalahan nanti di belakangnya. Gitu ya. Tapi Pak Kasmin pribadi sih siap. Siap. Silakan. Siap, iya. Jimate Pak Kasmin ini jadi itu di monumen. Iya, Mas Afif. Ya dalam tanda petik maksudnya beca itu kan. Iya, karena Pak becanya. Kasmin dikenal tukang beca gitu kan. Benar. Kan beca kan daripada sumber daripada kehidupan saya itu dari beca. Oh, dari beca, ngontel beca. Iya, benar Pak Mas Kasmin Afif. ya. Iya. Iya. Terus Pak Kasmin saat ini sudah terpilih tapi belum dilantik kan? Iya. Nah, Pak Kasmin jika ada langgan Pak Kasmin, ini masih meminta Pak Kasmin, jaluk Pak Kasmin, kon gawa barangnya, Pak Kasmin masih itu nggak? Masih siap nggak? Insya Allah saya siap. Kan ini kan belum dilantik. Belum dilantik. Iya, namanya pelayan masyarakat ya kita siap lah. Iya. Nanti kalau sudah dilantik ya mohon maaf kan. Ada batas mungkin ada ya? batas. Otomatis kan ada batas. Tapi mungkin untuk sampai saat ini untuk keliling Blok Karanganyar terutama ya, kemudian blok yang lain masih tetap kalau sore pakai mengontel beca itu. Iya pasti. Masih. Iya, kadang-kadang pagi. Iya. Gitu Sambil ya? olahraga loh Mas Afif. Iya, sambil Iya, olahraga iya, gitu benar. ya. Oke, kalau Pak Kasmin sendiri gitu ya. Nah, untuk ke blok lainnya gimana juga Pak Kasmin? Apanya? Ya bukan hanya Karanganyar kan, Jungjang Kota nih, tapi juga blok-blok yang lain. Pak Kasmin gimana gitu? Ya tetap seperti itu, keliling pakai beca. Siapa tahu ada yang membutuhkan, ini kan belum dilantik. Ya saya siap. Iya benar. Gitu ya. Sepertinya Pak Kasmin ini ibarat dokter, ini juga sudah siap untuk nanti di pemerintahan nampaknya Insya begitu Allah, ya. Insya Allah, Nah, Mas Afif. itu dari dulu belajar dari mana sih Pak Kasmin itu? Ya terutama belajar dari kegiatan sehari-hari saya, melihat masyarakat seperti ini, kan responnya seperti ini. Saya tuh belajar dan belajar. Gitu. Termasuk tes yang kemarin lolos benar, itu ya. tes akademis Dari itu, 8 calon, ya menjadi 5. uji kom itu Itu, kemudian iya, benar. lolos itu ya. Iya, terpilih. Kalau sehari-hari belajar itunya dari mana gitu kan? Tentunya ini kan nanti pas
sudah dilantik di nanti akhir bulan Desember gitu ya. Nah, Pak Kasmin kan tentu ada aturan, ada regulasi dan seterusnya. Dan apakah dari dulu memang sudah siap Pak Kasmin ini? Ya, dari dulu emang saya sudah siap. Tapi kan tetap saja kita minta saran dari tokoh masyarakat, terutama Pak Udin sendiri, selaku penasihat saya selalu memohon dan ingin masukan dari beliau. Gitu ya, termasuk tim-timnya tim nanti juga, ya. tim juga. Jangan ditinggalkan nanti Pak Kasmin, tim-tim yang sudah mendukung Pak Kasmin itu benar. kan. Ya ada tadi WhatsApp juga yang meminta kepada Pak Kasmin, katanya ya bahwa Pak Kasmin harus konsisten. Pak Kasmin itu, kemudian Pak Kasmin ini bisa jadi inspiring, jadi inspirasi untuk warga Kabupaten Cirebon, bahkan juga untuk daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia ya, bahwa dengan tekad, kemudian tadi Pak Udin menyebutkan testimoninya gitu ya, kerja bakti bukan hanya dilakukan instan, bukan hanya jelang pemilihan kubu, tapi dari dulu juga begitu. Ini kekuatan Pak Kasmin ini dari sisi moral ya, moralitas. Pak Kasmin, kemudian komunikasi tanpa sekat, ini jangan dihilangkan gitu Pak Kasmin. Pasti, iya. Karena itu adalah ciri dari Pak Kasmin gitu kan ya. Ya, Pak Kasmin, menurut Pak Kasmin, hal yang urgen, mendesak dilakukan di Desa Junjang itu apa sih gitu? Ketika Pak Kasmin nanti sudah dilantik, apa gitu Pak Kasmin? Ya, terutama penempatan aparatur. Yang kedua pembenahan lingkungan. Penataan lingkungan. Penataan lingkungan. Yang ketiga tentunya pasar, pembangunan pasar itu Mas. Itu yang menjadi bahan pokok. Oke. Untuk ke depan ya. Iya, itu kan berat persoalan pasar gitu Pak. Ya insya Allah, walaupun seberat apapun, kita kan jalannya musyawarah, insya Allah akan menemukan titik terang loh Mas Habib. Saya yakin itu. Apalagi di belakang Pak Kasmin ya, ada tim, ada masyarakat, mungkin begitu ya. Karena beban saya kan berat, tetapi kalau bareng-bareng, insya Allah akan ringan. Dan kita akan berjalan bersama-sama untuk menentukan Desa Junjang yang aman, adil, dan sejahtera. Sesuai dengan visi misi Pak Kasmin gitu ya, nanti benang merah dengan visi misi Pak Kasmin gitu ya. Itu yang mesti dibenahi di Desa Junjang menurut Pak Kasmin gitu ya. Terutama ini dari sisi aparatur Pak. Aparatur pemerintahan ya. Terus penataan bagaimana gitu Pak Kasmin? Penataan lingkungan. Ya kita tetap terutama saluran air, selokan, terus akses-akses jalan yang rusak-rusak kan itu. Tujuannya supaya masyarakat bisa menikmati. Setelah kepemimpinan saya itu masyarakat benar-benar nyaman itu. Pokoknya ada jejak dari Pak Kasmin gitu ya. Ya jejak selama kepemimpinan ini gitu Pak Kasmin. Dan tadi Pak Udin menyebutkan bahwa banyak awalnya yang boleh dibilang underestimate, nganggep remeh lah ke Pak Kasmin gitu kan. Terutama tanggal 17, 18, 19 ya, sebelum tanggal 21. Bagaimana menyikapi Pak Kasmin waktu itu? Ya itu sih biasa aja, yang namanya orang memandang remeh itu hak mereka. Tetapi saya punya Allah yang akan menentukan segalanya. Insya Allah dengan semangat, doa, juga dukungan daripada masyarakat, tim terutama yang kerja keras, ya akhirnya saya dapat memenangkan Pilgub 2021 yang kemarin itu benar serentak tahun 2021 gitu ya. Dan ini memang kalau tim Pak Kasmin yang lain itu juga masih ragu ya, terutama menjelang hari H itu, kalau Pak Kasmin sudah punya keyakinan. Insya Allah saya sudah punya keyakinan. Waktu itu ya? Waktu itu ya benar. Tidak ada ragu sedikit pun. Oh gitu, benar. Perasaannya itu? Perasaannya Atau tidak bisa tidur malamnya, glebak-glebuk ya gitu? Tentunya nggak bisa tidur sih, enggak ya. Cuman harus jangan tidur. Karena kita menyongsong kemenangan pagi hari sampai sore hari. Itu. Menanti kemenangan tanggal 21 pada jam 5 sore saya dapat kabar saya dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilgub 2021. Bagaimana perasaan keluarga Pak Kasmin? Istri, anak waktu itu dinyatakan sebagai kampiun atau pemenang waktu itu? Ya otomatis sangat terharu, tangis bahagia lah Mas Afif. Oh gitu ya. Ya sampai sekarang di rumah Pak Kasmin rame gitu? Rame, alhamdulillah. Semuanya berdatangan. Mengucapkan selamat, itu loh Mas Habib. Oke ya, tahan dulu ya Pak Kasmin. Dan ini banyak lagi WhatsApp yang masuk. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
terima kasih. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan pemirsa bisa bergabung kembali di line telepon 0231 48 2138. Ya, silakan. Anda pun masih bisa untuk memberikan pendapat Anda, kemudian juga harapan Anda, ucapan selamat juga. Ini bisa, nah ada lagi pemirsa yang bergabung ya, Pak Kasmin, Ya. Pak Kubu, ya saya angkat kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan siapa di mana? Di mana, Bapak? Oh, di Mertasinga, di Bondet. Ya. Silakan. Apa yang ingin disampaikan Bapak? Silakan di Mertasinga, di Bondet. Iya, yang pertama selamat atas terpilihnya Bapak Guru Kasmin ya, Pak Kasmin ya. Ya, Pak Kasmin. Iya, desa Jungjang. Jungjang. Saya mau bertanya dengan sama Pak Kasmin. Iya, maksudnya apa metode yang digunakan oleh Pak Kasmin sehingga bisa menarik simpati masyarakat untuk memilih Pak Kasmin? Oh, metode yang digunakan gitu Pak ya? Iya betul. Artinya Pak Kasmin kan boleh dikatakan ya berawal dari tukang beca sehingga masyarakat otomatis atau antusias memilih Pak Kasmin gitu. Ya sekarang aja masih jadi tukang beca Pak. Iya kan belum dilantik. Iya, iya. Artinya kan tipsnya itu, metodenya itu. Oke. Ya udah, itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bapak di Mertasinga, Bondet ya. Terima kasih pendapatnya. Nanti rahasia atau dibuka saja di sini? Dibuka saja. Oke, tapi tahan dulu ya. Saya baca ada 2 WhatsApp lagi yang masuk ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Hidupilah Desa Jungjang. Jangan cari hidup di Desa Jungjang. Semoga Pak Kasmin membawa perubahan untuk Desa Jungjang ke arah yang lebih baik ya, Pak Kasmin. Kemudian satu lagi, ini dari WhatsApp jauh, juga ini dari Sumedang. Dari Sumedang juga berpendapat, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini menyambung tadi dari pemirsa di Cirebon, katanya yang interaktif juga. Ini cara yang digunakan oleh Pak Kasmin sungguh unik. Pastinya ada tips khusus tukang beca, penarik beca, ya ini bisa menjadi terpilih gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Ini sama halnya dengan waktu itu tukang ojek ingin nyalon gubernur di DKI waktu itu katanya. Cuma tidak jadi. Nah, justru yang jadi di Desa Jungjang ya, Kabupaten Cirebon. Pasti punya tip. Nah, apa sih? Apakah kuncinya dekat dengan masyarakat atau bagaimana? Silakan Pak Kasmin. Tadi ada dari pemirsa di Bondet juga, di Mertasinga, kemudian dari Sumedang. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondet dulu. Ini mirip dengan Sumedang ya, benar, pertanyaannya. Coba. Kalau tips saya sih mudah. Ketika melangkah, melakukan sesuatu itu harus ikhlas, jujur, tentunya semangat, supaya kita dapat kepercayaan, baik dari masyarakat bawah, menengah, sampai ke atas. Itu loh yang saya lakukan. Dan itu dipraktekkan filosofi itu ketika Pak Kubu Kasmin ini ketika narik beca juga begitu? Iya, pastinya begitu. Tetap, jujur? Iya, jujur. Karena dengan modal jujur, insya Allah, Allah itu maha tahu, maha segalanya. Ya, pasti. Karena saya ingat betul ada tetangga saya yang pas naik beca Pak Kasmin katanya itu ada anaknya ketinggalan gelangnya ya. Tapi Pak Kasmin ini langsung ngejar penumpang itu langsung ngasih kembali. Iya, ngasih kembali, iya benar. Itu ya Pak Kasmin. Jadi kuncinya itu. Iya. Kemudian Pak Kasmin menanggapi WhatsApp yang banyak yang masuk ini seperti apa Pak Kasmin? Ya tadi WhatsApp saya sangat senang sekali dan itu ini menjadi ucapan ini ya. Iya. Saya berterima kasih yang sudah WhatsApp kepada saya dan saya untuk semangat lagi ke depan. Insya Allah akan seperti itu. Oke ya, itu ya. Jadi ini bisa untuk suntikan semangat. Nah, iya, suntikan semangat untuk Pak Kasmin gitu ya. Kemudian Pak Kasmin, ada rencana nggak untuk rival ataupun kompetitor Pak Kasmin, saingan-saingan Pak Kasmin ketika di pilihan kubu kemarin ya di Desa Jungjang, Pak Kasmin akan melakukan apa? Ya. Silaturahmi atau apa?
Insya Allah akan melakukan silaturahmi dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Beliau-beliau itu adalah calon-calon pemimpin Desa Jungjang yang sangat, dan mereka juga terbaik gitu terbaik, ya. Iya. Tapi ada hal yang utama dan utama bagi benar, Mas. dari kelima ini semua harus dipilih ya. Iya. Dan Pak Kasmin menganggap rivalitas itu dianggap oleh Pak Kasmin semua terbaik. Putra-putra Desa Jungjang terbaik gitu ya. Benar, Mas. Iya, itu ya. Oke Pak Kasmin, ini ada hal yang tentunya Pak Kasmin ada nggak program misalnya 100 hari Pak Kasmin ke depan, ada nggak begitu? Atau enggak? Nanti nanti ada musyawarah hal itu. Ya, musyawarah dulu lah Mas Hafid. Jadi tidak asal melangkah gitu Pak Kasmin ya. Tetap nanti ada musyawarah gitu ya Pak Kasmin dengan mungkin dengan kalau sudah dilantik dengan perangkat desa, BPD dengan tim Pak Kasmin gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi sekarang hanya banyak di rumah saja atau sambil kadang ke pasar masih tetap atau bagaimana Pak Kasmin? Ya, kadang-kadang ke pasar pagi. Sudah ke pasar? Sudah. Iya, ke pasar Jungjang. Iya, ke pasar Jungjang. Benar. Bawa beca atau bagaimana? Ya kadang-kadang jalan, bawa beca sambil silaturahim itulah. Sambil kedekatan supaya masyarakat Desa Jungjang tahu sosok saya yang sebenarnya. Oh, gitu ya. Ya kan sudah diketahui, buktinya sudah terpilih gitu. Benar ya. Itu ya. Iya. Kemudian Pak Kasmin, itu kan skala prioritas tadi Pak Udin juga tadi sudah nyampaikan gitu ya. Kemudian juga ada program-programnya juga gitu ya. Program-program aparat, pembenahan aparatur gitu ya, dan yang lain gitu. Nah, ini semua Pak Kasmin akan merubah semua atau merubah secara perlahan Pak Kasmin? Insya Allah merubah semua, tetapi itu atas dasar musyawarah perlahan-lahan, insya Allah kan semuanya akan berjalan lancar. Iya, pokoknya intinya adalah musyawarah gitu ya. Iya. Nah, terhadap dukungan selama ini dari masyarakat, sikap Pak Kasmin? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Jungjang yang telah mempercayakan saya jadi Kepala Desa Jungjang untuk 2021 tentunya Mas Hafid. Iya, 2021 pokoknya sampai 6 tahun ke depan ya Pak Kasmin. Dan tentunya ini jangan disia-siakan gitu Pak Kasmin, kepercayaan ini kepada Pak Kasmin gitu ya. Nah, kemudian Pak Kasmin sendiri dalam waktu dekat sebelum dilantik juga ini belum ada kegiatan-kegiatan itu Pak Kasmin? Belum ya. Cuman ada rancangan-rancangan untuk ke depan gimana supaya Desa Jungjang itu lebih baik, lebih transparan. Oh, apa itu lebih baik dan lebih transparannya? Gimana gitu Pak Kasmin? Tentunya kan Desa Jungjang kan banyaklah yang perlu dibenahi. Terus ada sedikit untuk ingin diketahui oleh masyarakat tentunya. Oh, itu maksudnya transparansi. Iya, keterbukaan itu. Bukankah sudah ada undang-undang keterbukaan publik, misalnya harus memapangkan segala rinciannya nanti di blok-blok tertentu gitu Pak Kasmin nanti begitu? Iya, seperti biar masyarakat nanti tahu gitu. Mungkin begitu Pak Kasmin? Iya, benar. Nanti akan begitu ya, dipampangkan. Iya, dipampangkan gitu. semua. Dan ini kembali kita setback, kita kilas balik Pak Kasmin, dari beberapa TPS itu Pak Udin menyebutkan 5 TPS di Karanganyar ini mutlak gitu ya. Kalau blok-blok yang lain bagaimana gitu Pak Kasmin? Blok-blok lain memang ada, cuman ya nggak sampai maksimal. Cuman pemenangannya ada di Blok Karanganyar dari 5 TPS itu Mas Hafid. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Tapi di blok lain kata Pak Udin tadi, kata Kang Udin, semua ngisi gitu ya. Benar. Dia semua ngisi walaupun ya suaranya ada gitu kan ya. Benar ada. Ya, jadi tidak ada sama sekali tetap ya. Tetap. Oke, dan sayang sekali Pak Kubu, usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Tadi Kang Udin saya juga aturkan terima kasih juga gitu ya. Sebelum saya tutup, silakan Pak Kasmin, pesannya apa nih untuk masyarakat Jungjang ya, khususnya masyarakat Jungjang umumnya, seluruh pemirsa, silakan. Apa silakan pesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat Desa Jungjang yang telah mempercayakan kepada saya menjadi kubu terpilih
tahun 2021, 2026. 2027, Iya, dan saya akan siap untuk bersama masyarakat mewujudkan Desa Junjang yang lebih baik. Oke, depan. oke. Terima kasih ya, Terima kasih, ya. Pak Kasmin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Tadi Kang Udin juga saya aturkan terima kasih. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah memberikan interaktif langsung. Ya, kemudian juga mohon maaf nih pemirsa, tidak semua WhatsApp yang masuk bisa saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.